Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, disyukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam semua tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kita semua, keluarga kita. Semoga Allah berikan ketetapan hati untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurul Muttaqin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan oleh DKM Masjid mungkin sebagai Nurul Muttaqin, mendapatkan cahaya orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah lama meninggalkan kita, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi peninggalan beliau berupa Al-Qur'an, mukjizat terbesar, itu selalu ada dan itu akan abadi. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan sederhana di dalam kehidupan kita adalah, apakah kemudian ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar itu, interaksi kita dengan Al-Quran ini sudah maksimal? Apakah kemudian ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran itu dusturul hayat, dusturul din, undang-undang kehidupan, undang-undang agama ini, reaksi kita ketika membaca Al-Quran, ketika ayat-ayat Al-Quran itu disampaikan, apakah kemudian kita mempunyai satu ruhul istijabah, semangat untuk memenuhi panggilan-panggilan Al-Quran itu? Tentu hal ini menjadi satu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Terlebih kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi kehidupan kita ini selalu dipenuhi dengan ujian, selalu dipenuhi dengan bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Imma bil musibah wa imma bin ni'mat. Entah itu ungkapan sayang Allah Subhanahu wa taala itu berupa musibah ataupun dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nanti kembalinya kepada sejauh manakah kita semua ini mempergunakan kesempatan yang ada itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan hari ini, tema yang dikasih adalah bagaimana menjadikan Al-Quran mengalir seperti air dalam kehidupan masyarakat. Itu sebenarnya logo kita secara pribadi. Kita akan menjelaskan, mendasarkan pembahasan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Ankabut ayat ke-49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Bahasa sederhana yang disampaikan oleh para ulama adalah ajaban li ummah yuridu fathul alam wa lam taftah al-kitab
sungguh mengagumkan. Ada sekelompok manusia yang mereka menginginkan untuk menguasai alam, menguasai dunia, walau taftahil kitab, tetapi mereka tidak membuka Alkitab, mereka tidak membuka Al-Quran. Dalam artian, ketika kita punya keinginan besar dalam kehidupan ini, kunci pokoknya adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika kita menginginkan satu kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini, rahasianya adalah sejauh mana hubungan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu di ayat itu tadi bayinat, sesuatu yang nyata, sudah jelas. Ayat Allah ini sudah jelas. Jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan menjaga Al-Qur'an. Tidak mungkin Al-Qur'an itu mengalami inhiraf, tidak mungkin Al-Qur'an itu mengalami penyelewengan nantinya, karena yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah mereka, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lantas kemudian kita berpikir bahwa orang-orang yang tiba-tiba punya ilmu itu tidak. Tetapi ilmu itu harus kemudian dipelajari. Sama kita semua meluangkan waktu duduk sekarang ini adalah sarana bagi kita untuk mengingat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian mencoba mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minta tambahan itu hanya tambahan ilmu. Tidak ada tambahan yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Minta tambahnya ilmu. Sejauh mana ilmu itu bertambah di dalam kehidupan kita? Makanya ketika berbicara ilmu ini rangkaiannya nanti panjang. Al-Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu nafi' wa al-ilmu alladhi yuqarribuna ila Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah itu memberikan satu nasihat luar biasa kepada kita. Ada orang-orang yang mempelajari ilmu itu banyak sekali tujuan. Kalau kemudian nanti kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ini pegangan bagi para penghafal Al-Quran, kita akan menemukan di sana ada satu ungkapan diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu tujuannya adalah untuk mencari kehidupan dunia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, kan gitu. Maka bersiaplah kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Nah, ilmu berarti selaras. Ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang kita ambil daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber daripada hukum. Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Maka beruntung bagi kita semua ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Quran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kesempatan itu yang harus diambil. Yang sering sekali saya sampaikan dimanapun itu, ketika dalam perjalanan kehidupan ini kita dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran, kita dimudahkan bertemu dengan orang-orang yang punya komitmen dengan Al-Quran, maka kita harus meyakini itu adalah hidayatul Quran, hidayah Al-Quran yang ada di dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita. Yang tinggal di asrama, anak-anak santri tinggal di asrama itu bukan perkara mudah. Ada benturan, ada gesekan dengan teman-temannya, dengan musyriknya, dengan pembimbingnya, terkadang tidak setuju dengan keputusan ustadznya. Ya kita harus menerima itu semua. Ya inilah belajar. Inilah hidayah Quran itu sudah ada. Yuk kita pertahankan. Coba kalau antum nih datang dari jauh menemukan hal yang tidak enak, kemudian nanti keluar pindah kan? Secara tidak langsung Allah sudah ngasih hidayah Quran, berarti antum sendiri yang mencabut hidayah itu. Belum tentu Allah nanti akan memberikan hidayah lagi. Maka yahdi man yasha, harus kemudian kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak Masjidul Muttaqin yang memilih antum semua, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Nah, maka makna lain daripada berilmu di dalam ayat ini adalah bahwa Al-Qur'an ini dipelajari secara turun-temurun. Dalam bahasa yang masyhur di dalam memahami Al-Qur'an itu harus ada sanad tadi kan. Walaupun nanti kita menemukan kalau terah daripada guru-guru kami memang tidak pernah disebutkan. Jadi beliau tidak pernah kemudian menyebutkan saya belajar Al-Qur'an dari ini tidak. Tapi di sebagian yang lain itu masyhur kan, oh kita nyari sana. Silakan. Itu bagian daripada perbedaan semata. Tetapi harus kemudian kita yakini tidak mungkin seorang guru itu mengajarkan terlebih di Al-Qur'an kalau dia tidak mempunyai sanad. Kami dulu pernah di pesantren itu menanya kepada salah satu kiai kami, bertanya tentang sanad itu, dijawab sederhana oleh beliau. Apakah ketika tidak tahu runtutan sanadnya, antum tidak bisa mengajar Al-Qur'an? Maka setelah itu kita tidak pernah mempertanyakan. Kita yakin tadi kalau antum membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Syekh Hasyim Asy'ari, misalnya nanti di sana disebutkan ada satu adab yang harus dimiliki seorang santri ketika mau belajar itu harus mencari info dahulu. Gurunya ini seperti apa? Lembaga yang akan kita datangi ini seperti apa? Itu bagian daripada adabnya. Maka ketika sudah masuk ke dalam satu lembaga, ya sudah totalitas di situ, menikmati ritmenya yang ada. Ada nanti yang protes kan gitu, merasa oh gurunya tidak bisa memberikan contoh segala macam. Ini berarti masalah. Kita sebagai seorang murid ini yang bermasalah. Berarti harus banyak-banyak membaca tentang kitab-kitab adab. Nah, ilmu yang kita pelajari ini yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu adalah ilmu yang turun-menurun. Ada ketersambungannya. Maka belajar yang terbaik itu adalah muwajah. Jadi bertatap muka seperti ini adalah pembelajaran yang terbaik. Maka di dalam memahami Al-Qur'an yang harus kemudian dilakukan itu adalah at-talaqi, bertalaqi, membaca kemudian ada yang menyimaknya. Kalau kenyataannya bacaan kita salah, maka kemudian nanti akan dibenarkan. Jadi kalau kita dalam posisi belajar membaca kepada disimak oleh orang yang lebih ngerti dibandingkan dengan kita, banyak salahnya, jangan gerutu. Alhamdulillah. Karena seringkali yang terjadi, salah satu bentuk kegagalan para penghafal Al-Qur'an itu adalah ketika mereka sedang talaki, mereka salah, walaupun mereka merasa benar, disalahkan oleh yang nyimak, gerutu. Akhirnya ini tidak terima, tidak ridho dengan keputusan guru. Ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Terlebih kita berbicara tentang Al-Qur'an. Ikhwatal iman, Al-Qur'an yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kemudian menjadikan Al-Qur'an ini mengalir seperti ada dalam kehidupan masyarakat kita. Kita akan membatasi pembahasan ini dalam 4 tren saja. Pertama, mengalir dalam kehidupan kita secara pribadi, mengalir dalam kehidupan keluarga, mengalir dalam kehidupan masyarakat, dan mengalir dalam sisi aspek kehidupan kita secara umum. Pembahasan pertama adalah bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini mengalir dalam sisi kehidupan kita secara pribadi. Mengawalinya adalah dengan memahami bahwa Al-Qur'an, kembali ke awal tadi, mukjizat terbesar Nabi SAW kepada kita. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 4 hal, 4 atau 5, nanti dalam satu pendapat dikatakan 4, satu pendapat dikatakan 5. Kewajiban kita secara pribadi terhadap Al-Qur'an adalah membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, mentadabburinya, dan juga mengamalkannya. Berarti ada 5 itu. Itu yang harus ada. Ketika kita sudah memasuki tahapan pertama, yaitu membacanya, yuk kita berusaha di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini sambil kita meluangkan seluruh kemampuan kita. Jangan hanya sebatas membaca saja. Bahkan salah satu adab di dalam membaca Al-Qur'an ini adalah apa? Salah satu adabnya membaca Al-Qur'an itu adalah menangis. Jadi ahli Al-Qur'an itu terkenal dengan orang-orang yang mudah menangis ketika mereka membaca Al-Qur'an.
Ulama-ulama kita mengisyaratkan, bahkan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, ketika kita tidak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Nanti ada yang kemudian bertanya, ya kalau ngerti bahasa Arab enak ketika membaca Al-Quran itu menangis. Justru tidak ngerti bahasa Arab itulah yang paling mudah untuk menangis. Ya Allah, apa sih maksudnya? Akan lebih mudah bagi kita untuk menangis sebenarnya. Tapi kembali lagi pada kita merasakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran ini seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita. Dan sering kali saya ingatkan untuk diri saya pribadi, jemaah itu, ketika kita di dalam kehidupan ini mempunyai banyak masalah, tentu aturan syariatnya adalah kita harus mengadukan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sepertiga malam, entah itu mulai jam 2, jam 3, kita melaksanakan sholat kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi, Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjawabnya. Hanya saja, ini yang perlu menjadi satu catatan, hanya saja seringkali di antara kita ini tidak mau mendengarkan solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Egoisme di dalam diri kita ini yang lebih dominan. Kita bangun malam, tahajud, terkadang sama saya tahajud, kita ngadu sama Allah, ya Allah saya susah ngapalin Quran, ya Allah saya ada masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak sekali yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena egoisme itu ada di dalam diri kita, cukup kita nggak mau dengerin jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan solusinya. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dari pengaduan kita? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab aduan kita? Caranya adalah selesai sholat kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Karena sholat itu adalah pengaduan seorang hamba kepada Allah, sedangkan membaca Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seolah-olah ketika kita membaca Al-Quran, Allah berbicara kepada kita. Nah, itu yang seringkali ditinggalkan. Ngadunya iya, tapi nggak mau dengerin jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini egoisme kita manusia ini akan selalu ada. Bahkan di dalam ranah ibadah pun ternyata juga seperti itu. Maka inilah membaca Al-Quran. Dulu kita temukan misalnya kitab yang masyhur, yang kitabnya tebal itu yang bisa untuk baca, misalnya kitab Hilyatul Auliya. Ketika berbicara tentang Al-Quran, di sana banyak sekali diceritakan, ada ringkasannya. Ringkasan kitab Hilyatul Auliya yang berbicara tentang Al-Quran itu adalah aqwalun wa qisasun ma'as-salaf, hayatus salaf. Jadi ulama-ulama atau tokoh-tokoh salaf itu ketika mereka membaca Al-Quran di dalam sholat, mereka tidak membacanya panjang. Tidak dari Al-Baqarah, semua Al-Baqarah dibaca itu tidak. Ternyata rata-rata kita temukan yang mereka baca itu hanya 1-2 ayat saja. Tetapi mereka memulai membacanya itu selesai sholat Isya, di akhir Isya itu sampai dengan subuh mereka masih baca 1 ayat itu, karena mereka begitu menikmati ritme itu. Makanya proses membaca Al-Quran ini yang kemudian harus kita lakukan. Nah, kalau antum sudah tasbih, kita melatih diri tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membaca Al-Quran ini yuk kita ingatkan ke dalam diri kita. Kalau antum kita semua biasa membaca Al-Quran sudah terbiasa, tapi kita harus mempunyai satu kebiasaan lebih lagi dalam membaca. Tidak hanya sebatas mengejar target semata, tetapi bagaimana ketika di dalam membaca ini kita hadirkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran itu harus dengan menghafalkannya. Secara pribadi kita harus punya target-target hafalan. Bagi kita yang sudah menikah, punya anak, seringkali kita paksa anak-anak kita untuk masuk TPA, masuk lembaga-lembaga tahfiz. Sekolahnya kita larikan ke pesantren, SDIT, IT yang lainnya, agar mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Itu baik, itu bagus. Tetapi di dalam keluarga itu nanti kita
bahas bahwa hakikatnya yang punya kewajiban itu adalah kita sebagai kepala keluarga tadi. Qala ahadul arifin, salah satu ahli tasawuf itu pernah bertanya kepada seorang muridnya. Beliau bertanya kepada muridnya itu, apa yang kau hafalkan? Berapa banyak yang kau hafalkan dari ayat-ayat Al-Quran? Muridnya menjawab bahwa tidak ada satu ayat pun yang dihafalkan dari Al-Quran. Kemudian gurunya ini menegur kembali, ketika tidak ada ayat Al-Quran yang kau hafalkan, bagaimana cara kau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sufi yang benar itu harus seperti itu. Hubungannya dengan Al-Quran harus menjadi hubungan yang luar biasa. Tidak lantas kemudian hanya berbicara tentang ibadah saja, tidak, tetapi bagaimana memenuhi hak-haknya Al-Quran. Sama halnya kita. Kalau kita tidak punya hafalan Al-Quran, bagaimana kemudian kita bisa menikmati sholat malam kita? Yang di masyarakat kita sudah masyhur itu. Apa yang mereka baca ini, surat yang mereka senangi sama dengan surat yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat yang paling dicintai, yang paling senangi oleh Nabi, yang paling sering diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surat Al-Ikhlas. Masyarakat kita juga sama. Mereka senang Al-Ikhlas. Kalau Nabi membaca Al-Ikhlas itu kan begitu luar biasa makna yang terkandung di surat Al-Ikhlas itu. Kalau masyarakat kita membaca Al-Ikhlas itu karena ya itu yang dihafal. Bedanya di sini. Kita kan tidak mungkin kemudian kita sama dengan mereka, itu kan tidak. Kita harus mempunyai satu kebiasaan yang lebih lagi. Yuk, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah mengajarkannya. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kita adalah yang mau mempelajari Al-Quran. Jadi perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran syariat bagi kita semua itu adalah belajar, mempelajari Al-Quran. Perintahnya itu. Kita tidak pernah diperintahkan, kita tidak pernah dituntut untuk bisa paham dari apa yang kita pelajari. Disinilah kemudian pentingnya makna tawakal itu. Kita sudah berusaha bekerja, kemudian hasilnya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mentadabburinya yang keempat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha aqil. Jadi orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran ini, mereka hatinya ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentadabbur itu paling sederhana. Sekarang ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama kita ini ulama-ulama yang luar biasa. Mencetak Al-Quran, sudah ada terjemahannya, bahkan sudah ada arti berkata, bahkan sudah ada tafsir singkatnya. Ini memudahkan bagi kita yang mempunyai keterbatasan untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab, agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu, merenungkan mana Allah Subhanahu, mana ayat-ayat Al-Quran ini seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat Al-Quran yang kita tadabburi itu tidak hanya ayat-ayat Quraniyah, tetapi kita harus mentadabburi ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Covid yang belum selesai, kemudian ada banjir, ada musibah-musibah yang lainnya, gunung meletus belum usai, ada Omikron lagi. Nanti setelah Omikron itu ada apa lagi? Kita harus mau merenungkan hal itu. Sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita secara pribadi? Oh, mungkin Allah menginginkan agar kita semakin kuat di dalam menjaga iman. Allah menginginkan kepada kita agar kita semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amalladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Kita harus menambah sisi keyakinan bahwa ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh adalah kita memvonis orang lain. Ada yang beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial itu masalah sajian itu. Itu kan ramai. Saya setuju ketika yang mengatakan salah itu warga asli di sana, kita setuju. Dan ketika orang luar yang mengatakan itu, ya nanti kita tidak tahu kan niatnya mereka mengeluarkan sajian segala macam itu ada apakah untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita tidak mengetahui. Yang penting dalam perjalanan kehidupan kita jangan sampai kita terjebak
ke dalam satu hal yang memungkinkan, memudahkan kita untuk menyalahkan orang lain walaupun kita melihat satu perbedaan. Ini tadabbur Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran bisa jadi bagian daripada perintah yang harus segera kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran tidak bisa kemudian kita langsung seluruh Al-Quran 30 juz kita pelajari langsung kemudian kita amalkan, itu tidak bisa. Contoh yang masyhur misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau membutuhkan waktu 12 tahun mentadaburi, mempelajari dan untuk mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. 12 tahun itu surat Al-Baqarah saja. Hari ini diikuti oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Umar, membutuhkan waktu 8 tahun, meluangkan waktu 8 tahun untuk mentadaburi dan mengamalkan surat Al-Baqarah tadi. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah dari awal, itu isinya kan luar biasa. Di awal-awal kita dihadapkan, Allah memaparkan kepada kita kelompok manusia kan. Ya, ada 3 kelompok manusia di awal Al-Baqarah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, itu mulai dari ayat kedua sampai ayat kelima. Kemudian ayat ke-6 dan ke-7 ini berbicara tentang kelompok orang-orang kafir. Kemudian kelompok ketiga mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Pertanyaan sederhana kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kelompok orang-orang munafik membutuhkan ayat yang panjang? Kenapa Allah menyampaikan itu dari ayat ke-8 sampai ke-13 sampai ke-20? Pemahaman sederhananya bahwa orang-orang munafik ini hakikatnya secara lahiriah sama dengan kita. Kita puasa, mereka puasa, kita sholat, mereka sholat, kita baca Quran, mereka baca Quran. Tetapi hati mereka kita tidak bisa mengetahuinya. Maka kita tidak boleh kemudian mengatakan munafik si A, munafik B, munafik atau siapa munafik, itu tidak boleh. Karena kemunafikan itu hubungannya nanti pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian 5 hal itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi ini, maka disitulah langkah kita untuk menjadikan Al-Quran ini mengalir dari sisi kehidupan kita. Bagaimana kemudian Al-Quran ini mengalir di lisan kita, yaitu kita tidak mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana Al-Quran mengalir di dalam pikiran kita, hati kita, kita tidak pernah membiarkannya untuk berprasangka kepada orang lain. Karena prasangka itu begitu mudah muncul di dalam kehidupan kita. Bagaimana seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita dan segala macamnya terjaga dari nilai-nilai Al-Quran itu selalu ada di situ. Kita tidak mendengar kecuali hal-hal baik. Kita tidak melakukan sesuatu kecuali memang itu baik sesuai dengan aturan-aturan syariat Al-Quran. Menjadikan itulah yang menjadi target panjang kita. Memulainya dari 5 hal tadi, keistiqomahan kita. Di dalam hal itu kita tidak menangis mata, kita tidak melihat kecuali hal-hal yang memang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melihat sesuatu yang diharapkan gitu. Karena Anda berusaha min sihabil iblis gitu. Karena pandangan itu satu panah di antara panah iblis. Karena seringkali kita melihat sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti masuk dalam pikiran, mampir bersemayamnya di dalam hati. Oh iya kan. Itu semuanya dari pandangan. Yuk kita jaga kita. Lisan kita juga begitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus itu mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw. Jadi perintahnya ada 2 di dalam lisan kita ini ada 2. Agar cahaya Al-Quran itu dapat di situ, maka perintahnya 2. Kan berkata yang baik, mengucapkan yang baik, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa diam. Ini tidak malah kemudian menyibukkan diri. Apalagi kalau udah masuk dunia media sosial, gitu kan, itu kan luar biasa. Mudah sekali seorang ngomongin ini. Banyak hal yang diomongin ya, tentang pemerintah lah, tentang sikap orang lain lah, tentang apalah. Satu ngomong, nanti satu nambahin, akhirnya jadi gibahin orang itu sangat mudah. Bahkan di dalam salah satu kitab disebutkan, ketika kita tidak sengaja mendengar
ada orang yang membicarakan orang lain, kita tidak sengaja mendengar ada orang yang gibah, maka itu memunculkan satu titik hitam di dalam hati kita. Itu tidak sengaja. Bagaimana ketika sengaja? Maka bahasa sederhana saya sering menyampaikan ini. Kalau misalnya kita diajak ngomongin orang, nanti di stop dulu, stop dulu. Sebelum kita ngomongin orang, yuk kita baca Al-Fatihah biar ngomongin orangnya jadi berkah. Dan sebenarnya manusia itu sadar bahwa ngomongin orang itu sesuatu yang tidak baik, tapi karena tadi terpancing oleh yang lain sehingga dianggap itu hal baik. Jadi itu menjadikan Al-Quran mengalir dari sisi kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil, sikap-sikap yang kita lakukan, itu harus selaras dengan Al-Quran. Apapun itu, sisi muamalah pun juga berarti ada. Bagaimana Al-Quran membicarakan itu. Nah, setelah hal itu terjadi, kita pelajari 5 hal tadi, maka muncul satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita terhadap Al-Quran? Kalau kita ini menjadi anak-anak sekolah, ketika kita masuk sekolah, ada wali kelas kita atau guru kita datang ngomongin anak-anak, besok tanggal 1, 2, 3 Februari libur ya, tidak ada sekolah. Nah, pasti kita senang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini menurunkan ayat-ayat Al-Quran, kita diberikan kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran, diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ini bagaimana respon kita? Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Jadi orang-orang yang mereka punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diturunkan Al-Quran, ketika disampaikan Al-Quran, wa hum yastabshirun, mereka berbahagia, mereka merasa gembira bahwa mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah yang digambarkan di dalam catatan sejarah. Bagaimana ketika Jibril menuntun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat-ayat Al-Quran, ketika wahyu itu diturunkan, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya respon yang luar biasa. Ruhul istijabahnya tinggi, pengen segera bisa menghafal, pengen segera bisa memahaminya. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bukan bagian daripada kesalahan, tapi bagian daripada teguran karena ruhul istijabahnya kan tinggi. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu rabbi zidni ilma kan itu. Jadi Nabi cukup luar biasa merespon daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka respon di dalam diri kita ini bagaimana? Ketika kita secara pribadi membaca, ketika kita mendengarkan ada orang yang membaca, respon kita ini bagaimana kan gitu? Oke, salah satu kunci keberhasilan kita di dalam menghafalkan Al-Quran itu adalah respon keimanan itu ada. Di ayat kedua misalnya di dalam surat Al-Anfal itu digambarkan bagaimana reaksi orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kan begitu. Jadi bertambahlah sisi keimanan yang ada di dalam diri kita ketika ayat Al-Quran ini dibacakan. Kita setiap saat, setiap waktu, hampir 5 waktu itu di masjid kita ini Nurul Muttaqin, kita bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita juga bisa kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita menjaga keistiqomahan melaksanakan sholat 5 waktu ini, terus memperoleh bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ini responnya, ruhul istijabah itu harus dibangun. Kalau kita ruhul istijabah kita bermasalah, oh berarti Al-Quran itu belum mampu mengalir dalam kehidupan kita secara pribadi. Keinginan kita untuk bisa menghafal, keinginan kita untuk punya komitmen di dalam membaca ini bagaimana? Maka kunci utama
Kesuksesan kita untuk membangun Al-Quran itu mengalir dalam kehidupan kita secara pribadi, ini adalah keimanan yang tertanam di dalam diri kita. Yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana caranya menjadikan Al-Quran ini mengalir seperti air dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan keluarga, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pendidikan keluarga itu adalah Khalilullah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Bagaimana Nabi Ibrahim ini mempunyai satu kesuksesan yang luar biasa. Maka ulama-ulama itu ketika membahas sisi kehidupan Ibrahim itu tidak ada habisnya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa inna bi Ibrahim jami'ul hayah. Di dalam kehidupan Ibrahim ini kita temukan universitas kehidupan. Semua hal, mulai dari kehidupan secara pribadi, secara keluarga, secara kehidupan bermasyarakat, bagaimana mendidik anak-anaknya, Ibrahim ini menjadi satu miniatur kesuksesan dalam proses pendidikan ini. Tetapi Al-Quran ketika berbicara keluarga, ayat yang masyhur itu adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah nidaatul rahman, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ketika ayat Al-Quran itu diawali dengan nidaatul rahman, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita di dalam ayat itu ada perintah segera laksanakan, ada larangan segera tinggalkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Inilah universalnya Islam. Jadi Islam itu memperhatikan kita secara pribadi, secara kehidupan keluarga kita. Sayyidina Ali mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, ini adalah alimu auladakum, adibu auladakum. Jadi didiklah adab untuk anak-anak kalian. Didiklah akhlak untuk anak-anak kalian. Bagaimana kita berusaha menjaga keluarga kita? Kita mulai dari mengingatkan keluarga kita tentang bagaimana mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menjadi patokan bagi kita itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika satu pribadi ini mempunyai keimanan yang kuat, satu keluarga mempunyai keimanan yang kuat, satu lembaga mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu akan menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi lembaga, menjadi masyarakat yang sukses. Pokoknya adalah dari sisi keimanan. Nah, kewajiban kita sebagai seorang ayah ini, dan bagi antum yang calon-calon ayah ini, kewajibannya adalah mendidik anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang luar biasa. Memulainya dari mana? Mulainya dari sekarang. Ketika antum merasa sekarang belum punya pasangan, belum nikah, ini mulainya dari sekarang. Didik diri, pantaskan diri untuk mendapatkan pasangan yang terbaik sehingga nanti mempunyai generasi-generasi yang terbaik. Memulainya dari situ. Walaupun hadis yang masyhur ya, ini seringkali dipotong itu nanti dalam proses pendidikan itu. Bahasa sederhananya, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Itu yang masyhur. Jadi seringkali disampaikannya dipotong dari situ. Harusnya penjelasan setelahnya tetap dibahas, karena bapaklah kepala sekolah yang utama kan gitu. Jadi ini ditinggalkan gitu. Ketika sebuah lembaga pendidikan itu sukses, itu bagaimana kepala sekolahnya? Kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu pertama kali dilihat kita. Bagian daripada muhasabah itu ketika kita menemukan anak-anak kita ini melakukan kemaksiatan-kemaksiatan,
Kita menemukan anak-anak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, anak-anak kita tidak nurut kepada kita. Yang harusnya kemudian kita lihat pertama kali adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Yang terjadi kan tidak, sebagian besar masyarakat kita ketika anaknya tidak nurut langsung dimarahin. Anak yang kemudian tidak bisa diarahkan, ya itu tadi marah-marah dan segala macamnya. Itu sesuatu yang sangat dalam proses tarbiyatul aulad, proses pendidikan anak itu, ya. Hubungan kita dengan Allah baik pasti akan selaras ketika kita mendidik anak-anak, entah itu anak-anak kita secara pribadi, anak-anak kandung kita maupun anak-anak murid kita. Atau kemudian kita lihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kita, walaupun kita sudah punya anak, kita harus tetap berdoa, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pernah ngisi di salah satu masjid. Saya tanya bagaimana doa orang tua kepada anak, doa anak untuk orang tua. Tidak ada satupun dari jamaah itu yang ingat. Begitu kita sebutkan baru mereka, oh iya. Saya bilang itu doa anak untuk orang tua, bukan doa anak-anak untuk orang tua. Ini menjadi satu masalah yang luar biasa dalam proses perjalanan pendidikan masyarakat kita. Kita lihat itu. Bagi kita yang masih punya orang tua, yuk maksimalkan diri kita. Bagi orang tua yang jauh, ya kita bisa berkomunikasi sekarang kan. Kita bisa melihat langsung dengan video call atau enggak cuma telepon saja, gitu. Bekali orang tua kita. Bagi anak-anak santri ketika punya kesempatan untuk pegang HP, yang pertama kali harus kemudian dihubungi itu adalah orang tuanya. Tanyakan kabar, berikan informasi yang terbaik gitu. Ceritakan kalau di sini di Permatapuri 2 ini enak semua. Nggak usah nunggu sesuatu yang nggak enak gitu. Cerita pemikiran mereka. Nanti mereka akan berprasangka kepada warga sekitar, malah menjadi dosa lagi nantinya. Ya, sampaikan hal yang baik. Ini bagian daripada tarbiyah. Ini bagian daripada pendidikan. Coba kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ibrahim sebelum tinggal di Mekah itu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Mekah ini menjadi satu tempat yang nyaman, satu tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diminta lagi apa? Wajidubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi yang diminta Ibrahim tidak hanya secara pribadi saja, dia memintakan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini luar biasanya Ibrahim. Makanya putra beliau Nabiullah Ismail itu begitu bangga kepada Ibrahim. Kebanggaan itu digambarkan oleh Al-Quran. Bagaimana ketika Ibrahim ini bermimpi menyembelih Ismail, diceritakan kepada Ismail apa ungkapan daripada Ismail tadi, ya abadi fa'al ma tu'mar. Ini yang luar biasa, kata ulama-ulama tafsir, ulama-ulama ahlul lughah. Ketika seorang anak ungkapannya menggunakan ya abadi, itu berbeda sangat jauh dengan panggilan ya abi. Wahai bapakku, tidak hanya sebatas itu, tetapi ya abadi ini wahai bapak kebanggaanku. Kita sebagai orang tua ya harus mampu seperti itu. Bagaimana kemudian anak-anak kita itu bangga kepada kita? Bagaimana kemudian ketika anak-anak itu meluangkan ketika mereka ada permasalahan, itu curhatnya kepada kita, bukan kepada orang lain. Mereka merasa nyaman ketika mereka menyampaikan undang-undangnya kepada kita. Maka dalam proses pendidikan anak, kadang kita menjadi teman bagi mereka, kadang kita harus memposisikan bahwa kita ini benar-benar sebagai orang tua mereka, sebagai pembimbing mereka. Kalau kita selalu memposisikan bahwa kita ini sebagai orang yang di atas mereka saja, mereka menemukan satu titik tidak nyaman, gak mau cerita kepada kita. Mereka lebih cerita kepada orang lain. Kayak ini tadi lah, berangkat dari rumah, melewat masih ada beberapa pos anak-anak itu nongkrong. Anak-anak masih SMP, usia SMA itu malam minggu itu mereka masih duduk-duduk sampai jam 4 tadi masih ada itu di pinggir jalan. Orang tuanya bagaimana? Apakah kemudian acuh tak acuh ya tanggung jawabnya mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Padahal
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Nabi Ibrahim saja mengajarkan kepada kita seperti itu. Doa yang masyhur, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Kan gitu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ini ada sebagian yang belum nikah, doa itu ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita keturunan, maka kita ini diberikan keturunan-keturunan yang baik. Bagian daripada pendidikan, menjadikan Al-Qur'an mengalir dalam kehidupan keluarga adalah memberikan pendidikan terbaik itu ketika kita bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mau membangunkan mereka. Istri atau istri yang sudah bangun berarti bangunkan suami, bangun anak-anak. Dibangunkan mereka untuk sama-sama bermunajat, sama-sama tahajud, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aturan syariat itu bagaimana kemudian ketika membangunkan dibangunkan gak biasa kan boleh memercikkan air itu setetes dua tetes, bukan segayung kan. Jadi kan ke wajah ya. Coba kalau kita bangunin keluarga dengan memercikkannya dengan segayung gitu, akhirnya nanti jadinya berantem kan. Nah inilah Islam mengajarkan kepada kita tanggung jawab itu seperti itu dalam proses pendidikan keluarga. Kita tidak akan pernah mampu seperti itu kalau kemudian hubungan kita dengan Al-Quran ini mengalami masalah. Maka menjadikan Al-Quran mengalir dalam sisi keluarga tadi, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sebagai kehidupan keluarga. Yang ketiga, bagaimana kita menjadikan Al-Quran mengalir di dalam kehidupan masyarakat kita. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai budaya di dalam masyarakat. Kalau dalam kebiasaan masyarakat kita kan ada yasinan, ada apa? Bukan yasinan saja, ada arisan. Mungkin dari situ kita mulai bisa memasukkan nilai-nilai Al-Quran itu. Ya hanya sebatas ngumpul-ngumpul. Di masyarakat kita ada, walaupun di sebagian lain tidak ada seperti itu. Ada kumpulan warga. Ada mungkin kalau konteks sekarang ini ada grup warga. Bisa aja nanti ada yang nge-share di situ tentang setiap hari satu ayat. Masalah dibaca atau tidak baca itu bukan urusan kita. Tapi bagaimana kemudian niatan kita adalah untuk dakwah. Niatan kita adalah untuk membangun satu budaya bahwa di dalam kehidupan ini nilai-nilai Al-Quran itu harus kemudian kita masyarakatkan, harus kemudian kita sampaikan kepada masyarakat kita. Bisa juga yang kita buat adalah memfasilitasi masyarakat kita untuk membuat halaqah Quran, mengingatkan mereka bagaimana Al-Quran ini sebagai dasturul hayat, sebagai undang-undang kehidupan, sebagai patokan kehidupan kita. Atau kemudian kita memfasilitasi mereka untuk mentadaburi. Interaksi kita dengan masyarakat itu bagian daripada perintah. Walaupun itu sesuatu yang berat, lebih berat dibandingkan dengan ketika kita mendidik keluarga kita. Interaksi kita dengan masyarakat itu membutuhkan figur, membutuhkan contoh. Masyarakat akan melihat kita secara pribadi ini bagaimana kepribadian kita. Apakah kita orang yang komitmen dengan aturan syariat, ataukah kemudian kita menjadi orang-orang yang itu lalai? Orang akan melihat dari sisi itu. Dalam kacamata modern kan begitu. Bahkan nanti kita menemukan di beberapa masjid pun ketika di situ tidak disampaikan gelarnya, itu dipandang sebelah mata. Itu masih kita temukan hal-hal yang seperti itu. Saya kalau di banyak masjid itu terserah DKM-nya mau dikasih gelar apa gitu. Jadi di beda masjid pasti beda nanti gelar saya. Itu udah biasa karena saya nggak mau menyebutkan. Ya artinya masyarakat kita masih seperti itulah. Gitu. Bahkan kita akan menemukan satu masyarakat yang mereka melihat orang lain itu dari sisi keberhasilan duniawinya, punya apa. Kalau mereka tidak punya apa-apa walaupun menyampaikan satu kebenaran, masih kita menemukan gak digubris sama sekali. Disepelekan, kita masih menemukan itu. Maka kita menjadikan Al-Quran mengalir dari sisi kehidupan masyarakat itu. Kita minimal kita berusaha untuk masuk ke mereka, memfasilitasi halaqah Quran yang ada dalam kehidupan masyarakat kita.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini mengalir dari sisi semua aspek kehidupan kita. Ada 4 aspek yang kita bahas di dalam pertemuan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mampu mengingatkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran ini mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan penjelasannya, Allah sudah memberikan janjinya bahwa Al-Quran ini tibyanan likulli syai', memberikan penjelas, memberikan penerang dari setiap segala sesuatu. Nah, ketika dalam permasalahan kehidupan ini kita mengembalinya kepada Al-Quran, kita belum menemukan solusinya di dalam Al-Quran, bukan di dalam Al-Quran yang tidak ada, tetapi karena keterbatasan ilmu kita lah yang kemudian kita belum mampu mengambil sisi solusi daripada Al-Quran itu. Bahkan ada salah satu teman nih, kemarin baru selesai sidang disertasi, itu judulnya adalah tata kota di dalam Al-Quran. Ternyata bagaimana menata kehidupan masyarakat dari sisi perkotaan ini, sisi masyarakat ini ada gitu loh. Landasan-landasan dari Al-Qurannya ada, kita temukan dalam kitab-kitab tafsirnya para ulama. Kaidah yang masyhur itu adalah Al-Quran menjadi solusi dalam setiap permasalahan itu sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, itu akan selalu pantas sesuai dengan kondisi zaman. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengalir dari sisi kehidupan masyarakat itu mengatur kita dari unsur-unsur muamalah. Di surat An-Nisa misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika berbicara tentang anak yatim itu, wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuqhum fiha waqsuhum. Artinya ketika berbicara anak yatim, jangan kemudian harta anak yatim itu diserahkan kepada mereka. Ini bagaimana kemudian Al-Quran mengajar muamalah itu. Kalau berbicara sufaha, ya di dalam Al-Quran itu yang masyhur ada 3. Berbicara tentang safi atau sufaha, orang-orang yang dianggapnya belum mampu menguasai atau orang-orang bodoh, gitu kan. Safi yang pertama adalah di ayat berapa itu Al-Baqarah, yaitu safi yang pertama orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak bisa mengatur hartanya. Nanti kita temukan di penafsiran, orang-orang yang tidak bisa mengatur harta ini tidak hanya anak kecil saja, siapapun. Ketika seorang pejabat diamanai untuk mengatur rancangan anggaran biaya belanja negara atau daerah atau wilayah, kemudian tidak bisa menggunakan itu untuk kepentingan rakyat, termasuk safi di sini kan. Ini sisi muamalah. Kemudian Al-Quran juga mengatur dari sisi kehidupan kita bersosial politik ya. Misalnya ketika dalam masyarakat ini menemukan satu permasalahan, Al-Quran memerintahkan wasyawirhum fil amr. Kita diperintahkan untuk bermusyawarah dalam seluruh rangkaian permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi musyawarahnya untuk mencari satu kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran mengatur juga tentang hukum, tentang hudud, had, batasan-batasan itu. Di surat An-Nur misalnya ada batasan walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah. Jadi orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan, maka kena hukumannya. Jadi ketika kita menuduh orang lain melakukan kesalahan, kita tidak mampu mendatangkan buktinya, kita terkena dosanya, kita terkena hukumannya. Inilah Al-Quran. Hasilnya adalah kunci kesuksesan di dalam membangun interaksi dengan Al-Quran itu adalah keimanan. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Zat yang Maha segalanya, Zat yang Maha indah. Dialah yang telah memberikan jaminan kepada kita dan memudahkan bagi orang-orang yang meyakini janji-janji itu, meyakini kebenaran itu, pasti akan mendapatkan kemudahan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Allah memberikan kemudahan bagi siapapun kita yang mau untuk
menyambungkan dirinya dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahannya. Kita harus percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memantapkan iman yang ada di dalam diri kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari, mengamalkan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran mengalir seperti air dalam kehidupan masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.